ya, kayak yang ada beberapa penyakit memang mutlak tidak si ibu tidak bisa kasih. Contohnya lagi semakin mirip susu formula itu kandungannya dengan ASI, semakin susu sapi yang diformulasi, yang dikotak-atik. Iya. Jadi sebenarnya kalau susu murni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Laidatul Azura dalam Medcast, Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Dr. Hatta. Nah, kita akan bicara soal apa nih pemirsa? Sebelumnya kita panggil dulu dokternya dan langsung perkenalan diri. Halo dokter. Halo Mbak. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Lesu sekali. Walafiat. Oh. Boleh dokter silakan perkenalan diri dulu. Nama saya Dr. Muhammad Hatta, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak. Saya sehari-hari bertugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UMSU dan sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Columbia Asia Medan dan Rumah Sakit Citra Medica Tembung. Cukup padat ya dok? Padat sekali. Sibuk sekali ya dok? Kalau misalnya ada waktu lebih dari 24 jam, saya minta nambah. Jadi sebenarnya pemirsa yang nonton ini luar biasa ya dapat kesempatan dari Dokter Hatta. Justru saya yang beruntung diundang oleh Medcast ya. Medcast. Sama-sama beruntung kita dok ya. Baiklah dokter, kali ini mungkin kita akan bahas sesuatu yang mungkin umum ya dok ya. Ya, kita akan bahas mungkin tentang susu formula dok. Oke. Iya, susu formula untuk balita. Nah, sebenarnya kalau kita bahas secara umum, kapan seharusnya kita ibu memberikan susu formula kepada balita gitu dok? Kalau bicara tentang susu formula ya, dari dulu tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ada pro, ada kontra. Betul. Yang pro dengan alasan sendiri, yang kontra dengan alasan sendiri. Tapi dengan plus minusnya susu formula, dia juga banyak membantu bagi ibu-ibu yang contohnya ibu-ibu yang tidak dapat memberikan ASI pada bayinya. Terutama pada anak-anak di bawah 12 bulan ke bawah yang memang perlu susu untuk perkembangan tumbuh kembang bayi tersebut. Jadi sebenarnya ya anjuran dari WHO tetap pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Tetap itu ya. Tetap dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI setelah 6 bulan. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya nih, si ibu nggak bisa beri ASI ke si ibu, misal gitu ya. Contohnya misalnya memang produksi ASInya sedikit. Yang pertama, atau memang kondisi ibunya yang lagi sakit. Contohnya, misalnya ada infeksi payudara karena kuman TBC, mastitis TB. Iya. Itu memang mutlak tidak bisa. Ada beberapa penyakit lain yang memang menyerang ibu yang memang kontraindikasi sama sekali, ibu tidak boleh berikan ASI ke bayi. Kemudian dari faktor bayi juga, misalnya contohnya si bayi menderita galaktosemia. Jadi bayi itu, jadi kan di ASI itu kan ada laktosa, gula susu. Nah itu kan penuh energi, kalori, itu yang diperlukan untuk bayi. Sementara si bayi tidak punya enzim untuk mencerna laktosa dari si ASI. Nah itu juga terpaksa si bayi mendapat formula khusus. Jadi dia tidak bisa
diberikan ASI. Justru malah kalau diberikan ASI membahayakan bagi Berbahaya. si bayi. Berarti melihat kondisi berarti Iya, ya, Dok ya. tergantung kondisi. Tidak ada mungkin harus di umur sekian gitu usia. Enggak ya. Tidak. Jadi tergantung kondisi ibu dan bayi. Ibu dan bayi gitu ya, Dok ya. Berarti secara umum bukan harus usia 6 bulan. Tidak. Bahkan dari bayi pun ada ya, Dok. Ada, memang produksi ASI ibunya tidak ada, ya apa yang mau dikasih? Iya. Terpaksa susu formula. Susu formula ya, Dok ya. Terpaksa susu formula. Atau misalnya pada kondisi ibunya sakit, Iya. tapi tidak semua sakit ya, kayak yang ada beberapa penyakit yang memang mutlak tidak si ibu tidak bisa kasih. Contohnya lagi pada misalnya kan sekarang nih banyak nih drug abuse, ya, pecandu, itu juga kan pengaruh tuh. Juga mempengaruhi. Iya. Betul Dok. Jadi ya tergantung kondisi ibu sama bayinya. Jadi memang kata kuncinya balik lagi ke kondisi ya, Dok ya. Iya, kondisi. Nah, setelah kalau kita bahas tentang susu formula kapan tadi kan tergantung situasi kan, Dok, dan kondisi. Iya. Nah, supaya pemirsa juga tahu bagaimana caranya kita bisa memilih susu formula yang tepat gitu, Dok, untuk anak-anak balita. Oh, gitu. Oke. Jadi sebelum kita tahu nih, ini susunya apa sih susu yang kita, kan banyak tuh, merek A, merek B, merek ada C. merek semua ya, Iya kan? Nanti pabrikan merek A bilang, oh punya kami lebih bagus, kami ada probiotik, ada prebiotik, ada postgosnya, ada ininya kan gitu kan? Iya. Jadi intinya begini, tetap susu formula itu mengacu tetap pada kandungannya, mengacu pada kandungan ASI. Jadi semakin mirip susu formula itu kandungannya dengan ASI, semakin bagus dia. Semakin bagus ya. Semakin bagus. Nah, cuman kan susu formula itu kan sebenarnya kan susu sapi. Iya, betul. Susu sapi yang diformulasi, yang dikotak-atik. Iya. Jadi sebenarnya kalau susu sapi murni itu tidak sesuai dengan bayi. Kenapa? Karena kadar protein dan mineralnya yang lebih tinggi, terus ada beberapa rasio protein seperti whey dan kasein yang lebih rendah, gitu. Kemudian kadar beberapa mineralnya lebih tinggi. Jadi itu juga bisa buat kalau memang tidak diformulasi, nggak dikotak-katik, nggak disesuaikan dengan kandungan ASI, malah bayinya bukan malah sehat, bayinya bisa diare, berat badan nggak naik-naik, gitu. Ada sebenarnya bisa kita lihat dari kandungan ya, Dok ya. Iya. Seluruh brand ya, Dok ya. Iya. Jadi semakin dekat dia dengan kandungan ASI, semakin bagus. Semakin bagus. Iya. Nah, imbasnya itu kan perlu teknologi ya. Iya, betul. Teknologi perlu biaya. Ada biaya. Semakin dekat dengan komposisi ASI semakin mahal sebenarnya dia. Nah, itu untuk pengantar. Kemudian yang perlu orang tua tahu, ayah bunda tahu, sebenarnya susu formula itu ada yang susu formula standar dan susu formula khusus. Nah, apa itu gitu? Nah, susu formula standar itu diperuntukkan untuk bayi-bayi yang normal. Dalam artian tidak ada kondisi-kondisi khusus, misalnya alergi atau misalnya normal gitu ya, Dok? Iya, cukup bulan, berat badan lahirnya oke, gitu kan. Tidak ada kondisi-kondisi klinis gangguan metabolik yang memerlukan zat-zat tertentu. Jadi memang yang susu formula standar ini itu yang banyak di pasaran ya. Yang banyak pasaran itu pun terbagi lagi. Ada yang starting formula awal, ada yang lanjutan. Nah, yang starting itu, yang awal itu 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan itu tersedia di pasaran ya? Ada. Tersedia di pasaran mulai dari merek
boleh sebut merek, nggak boleh. Jangan. Jangan. Mungkin Ya. Ada yang paling murah Iya, sampai yang paling mahal. Nah, itu 0 sampai 6 bulan. Iya. Kemudian ada yang lanjutan, itu Ya. yang 6 bulan sampai 12 bulan. 12 bulan. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang formula lanjutan itu kan dia kan sesuaikan. Jadi gini, dia kan contoh ASI nih. Iya. Kalau ASI itu on demand istilahnya. Jadi dia berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Misalnya gini. Kalau bayinya umur 1 bulan sampai 3 bulan, itu kan perkembangannya beda sama yang 4 sampai 6. Iya, betul sekali. Dia itu kandungan ASI itu berubah otomatis. Oh, sesuai dengan kebutuhan bayi. Tidak sama terus ya dok, Tidak. sampai 6 bulan. Tidak. Jadi kandungan susu ASI dari awal sampai dia terus itu berubah-ubah on demand. Ya tergantung kebutuhan bayinya. Secara ini langsung otomatis. Ya, otomatis. Nah, jadi kan sebenarnya saya pikir, wah hebat sekali Tuhan ya. Memang. Iya kan? Hebat sekali kan. Jadi itulah yang dicontoh sama pabrikan. Ya. Nah, cuman kan butuh industri kan butuh teknologi yang lumayan lah itu kan, dan butuh biaya. Ya. Buat biaya. Jadi kan formula starting itu ada 2 macam. Ada yang adapted, yang dia kotak-katik lagi. Ya. Ada yang komplit. Iya. Yang cuman yang saya bilang itu yang adapted itu kan dia kotak-katik lagi, proteinnya dia ini, mineralnya dia turunkan, rasio protein W KCI-nya. Ada bagian-bagiannya. Iya, dia walaupun tidak sama betul dengan ASI, tapi hampir mirip. Nah, cuman ya lebih mahal itu yang adapted. Kalau yang komplit itu dia karena tidak banyak dia kotak-katik kandungannya, jadi ya lebih murah. Ya cuman ya lebih bagus yang adapted. Itu yang starting. Nah, kalau yang lanjutan itu komposisinya beda sama yang starting. Dia sesuaikan lagi. Dia kan contoh itu ASI. Iya. Nah, anak usia 6 bulan sampai 12 bulan kan perkembangannya sudah beda lagi. Dia butuhnya beda lagi. Dia perkembangannya lebih cepat, tumbuhan lebih banyak. Iya, pertumbuhannya lebih cepat. Dia perlu protein sama energi yang lebih tinggi. Makanya untuk formula yang lanjutan itu kadar protein dan energi susunya lebih tinggi dibanding yang starting, yang formula awal. Itu susu formula yang standar untuk bayi normal. Nah, kalau yang khusus ini untuk bayi-bayi yang memang memiliki kelainan tertentu. Contohnya gini, yang paling banyak mungkin sekarang ya alergi protein susu sapi. Banyak tapi ada yang. Wah, banyak. Ini kasusnya meningkat nih. Jadi pada kasus alergi protein susu sapi, si bayi tidak bisa, dia sensitif dengan protein alergi dengan protein susu sapinya. Jadi kan tubuhnya tidak bisa menerima. Iya, justru malah berbahaya dengan dia. Anaknya jadi diare, buang air besar berdarah, muncul bintik-bintik merah di pipi. Jadi itu ya. Iya, bisa sampai malah batuk atau sesak napas. Jadi kasihan sama bayi. Iya, ya itu diberi susu formula yang hipoalergenik. Contohnya bisa susu formula hidrolisat. Berarti tertentu ya dok ya? Iya, hidrolisat atau susu formula yang berbasis protein kedelai. Itu. Jadi itu pun tergantung sosial ekonomi, ya kan? Iya, betul. Kalau yang hidrolisat dia lebih mahal. Iyalah pasti ya. Dibanding yang asam kedelai, yang protein kedelai. Jadi kalau yang protein kedelai ya mungkin lebih terjangkau ya. Cuman ya 50% masih bisa juga alergi ya. Gitu. Jadi banyak lagi contoh-contohnya yang lain. Contohnya kayak misalnya ada lagi gini. Susu formula khusus misalnya rendah laktosa atau tanpa laktosa. Iya, kan ada komposisinya ya kan dok. Iya, itu kadar laktosanya
dia buang atau malah dia buang sebagian. Iya. Itu pada kasus-kasus bagaimana? Pada kasus misalnya contoh si anak lagi terinfeksi infeksi saluran cerna, Ya. sehingga menyebabkan enzim laktasenya tidak bisa bekerja dengan baik untuk mencerna laktosa yang dia terima dari susu formula, sehingga digantilah. Tapi itu sementara 1-3 minggu. Lama ya dok ya? Tidak, nggak permanen. Iya. Jadi 1-3 minggu biasanya sudah balik lagi. Oh. Jadi Gitu. tapi ada beberapa bayi juga yang memang dari lahir dia, tapi jarang tuh, nggak ada enzim laktas. Tapi itu ada ya dok ya? Ada. Macam-macam. Jadi ada juga kayak contohnya lagi misalnya pada kasus-kasus malabsorpsi lemak, ada lagi susunya khusus. Banyak ininya ya. Iya, tergantung. Ada lagi yang untuk bayi prematur beda lagi. Beda lagi. Kalau bayi prematur untuk susu formula khusus untuk bayi prematur itu protein energi lebih tinggi. Kenapa? Untuk menunjang agar bayi prematur ini pertumbuhan sampai perkembangannya bisa normal. Berarti baiknya memang konsul ya kita dok ya, mengenai susu formula ya. Tetap. Konsul dengan dokter anak atau sama dokter juga bisa ya kan? Bisa. Tapi begini, kalau memang untuk susu formula standar mungkin ya bisa orang tua mungkin kalau yang tanpa ada kelainan ya mungkin orang tua bisa pilih sendiri ya, tergantung pendapatannya berapa. Iya, betul kan? Sekali, dari segi sosial ekonomi kan harus dipertimbangkan. Iya. Jangan gara-gara beli susu anak nggak bisa makan kan? Iya, betul. Ya kan? Betul sekali. Terus yang dipertimbangkan juga anaknya terima atau enggak. Masalah rasa itu juga dipertimbangkan. Kemudian ya itu kebutuhan. Semuanya sebenarnya harus dipertimbangkan. Iya. Jangan nanti karena harus ini kebutuhan yang seharusnya. Bukan berarti ini nggak harus ya dok. Iya benar. Jadi macam-macam jenis susu formula itu ya tergantung kebutuhannya apa. Gitu. Iya. Jadi memang kalau misalnya nih ada kelainan khusus yang seperti yang kita utarakan di awal ya itu memang harus konsul. Jangan putusin sendiri. Harus pakai susu rendah laktosa, belum tentu ya. Atau pakai susu protein kedelai aja, belum tentu. Nanti jadinya lain lagi. Iya, masalahnya bukan malah bagus, malah bayinya tambah sakit. Jadi lebih bahaya lagi, ada resiko lagi ya dok. Iya, betul. Nah dokter, bicara tentang susu formula ini, apakah susu formula ini bergantung terhadap kecerdasan si balita dok? Oh gitu. Oke. Jadi memang salah satu poin tumbuh kembang pada balita itu pertumbuhan otak. Nah, jadi mungkin ada di media sosial ada itu ya tersebar, kayaknya udah banyak tuh gambar sel saraf yang sinapnya itu pada bayi yang nutrisinya bagus dengan bayi yang ada ya memang. Iya, jadi memang kan sel saraf kita itu kan kayak sarang laba-laba. Makin banyak netnya, semakin ini ya. Fungsinya makin komplit, kecerdasannya tambah oke. Jadi pasti. Tapi secara umum ini dok, secara umum memang keseluruhan berpengaruh gitu. Pengaruh. Sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Jadi kan makanya tetap makanya begini. Susu formula. Jadi gini. Susu formula itu kan acuannya kandungannya kan ASI. Iya. Nah, di ASI itu ada protein-protein yang memang diperlukan untuk perkembangan otak. Dan beberapa mineral-mineral yang diperlukan otak, ya itu yang sama pabrikan. Ya. Gimana caranya semirip mungkin dengan ASI. Jadi sebenarnya bukan cuman tumbuh kembang otak ya. Iya. Semua ya. Semua dipengaruhi sama
Kecerdasan Iya, ini ya, memang ya dok. iya. Ya. Jadi makanya tidak dipungkiri pemberian ya banyak menolong lah susu formula ini pada kasus-kasus yang ibu tidak bisa memberikan ASI. Baik lagi ke kondisinya tadi ya dok ya. Nah betul sekali. Nah pemirsa, sebenarnya kalau kita bahas tentang susu formula ini nggak ada habisnya ya dok ya. Banyak. Karena ini banyak dan apalagi lingkup yang luas ya dok ya. Nah jadi pemirsa juga ingin tahu dok, apakah jika susu formula ini diberikan kepada anak, tapi anak ini tidak makan gitu dok? Jadi hanya diberikan susu formula saja, apakah itu nanti jadi cukup nggak yang dia butuhi gitu? Oke, itu kayaknya pertanyaan sejuta ibu-ibu. Banyak ya dok ya, mungkin bisa terjawab melalui ini ya dok ya. Jadi begini, kenapa sebenarnya gini? Kenapa pada usia 6 bulan sudah dianjurkan pemberian makanan pendamping ASI? Karena pada anak usia 6 bulan ke atas, mereka perlu energi yang lebih banyak untuk membantu pertumbuhan perkembangannya. Jadi itu tidak cukup cuman diberikan hanya didapat dari susu formula. Jadi mungkin oke lah di awal-awal 6 bulan, 7 bulan masih tercover. Nah, selanjutnya masuk ke 12 bulan, 10 bulan. Dia nggak akan mampu lagi mengcover. Berarti itu tidak disarankan ya, Dok ya? Tidak. Sangat tidak ya, karena kan banyak kasusnya mungkin ayah bunda sana di luar yang mungkin badannya sudah proporsional yang anaknya gitu ya dok. Jadi tidak perlu ditambah dengan nasi atau sayuran gitu dok. Tidak. Jadi itu sesuatu yang salah lah ya. Salah ya. Cuman kadang-kadang begini. Kadang ada orang tua mikirnya daripada nggak makan. Iya betul sekali dok. Ya kan. Daripada nggak makan ya kita tidak apa-apa lah kasih-kasihlah susu, kasih aja terus susunya nggak usah makan. Sebenarnya kan itu suatu hal yang tidak tepat ya. Tidak tepat. Jadi tetap anak harus pada saat pada saat harus diberikan MPASI, berikan. Tetap sesuai jadwalnya gitu. Jadi kan 6 bulan sampai mulai 6 bulan diberikan makan pendamping ASI. Ya biasanya sih bubur saring, ya kan 2 kali sehari dulu, ya kan. Terus lanjut nanti 7 bulan 3 kali, nanti 9 bulan ke atas sudah nasi tim. Nah 12 bulan sudah makanan biasa. Jadi ada tahap-tahapnya ya. Baiklah dokter. Kalau kita bicara tentang susu formula betul-betul nggak cukup ya dok ya waktunya. Nggak cukup. Mungkin pemirsa bisa tanya di kolom komentar nanti untuk kelanjutan ya dok ya. Boleh dijawab langsung dengan dokter ya. Boleh. Satu lagi yang perlu saya tekankan. Pernah dengar tentang susu full cream? Oh ya, pernah dok. Iya. Atau susu kental manis? Susu kental manis. Iya. Atau susu skim? Skim, ada pernah. Nah, itu jangan diberikan pada bayi di bawah 12 bulan. 12 bulan ya. Kalau susu skim memang tidak dianjurkan untuk anak, susu kental manis tidak dianjurkan untuk anak, full cream bisa untuk setahun ke atas. Tapi mungkin akan lebih baik untuk itu tidak ya dok ya? Iya. Jadi pemirsa harus tahu bahwa itu tidak dianjurkan ya dok ya. Oke lah, baik dokter. Mungkin selain waktu nanti kita undang kembali boleh ya dok ya? Oke, boleh. Siap. Baik dokter. Terima kasih banyak dokter untuk kesempatan dan waktu serta ilmunya. Nah, boleh berjumpa lagi di next podcast ya dok ya? Baik, terima kasih pemirsa sudah menonton podcast bersama Dr. Hatta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.